Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus tsana'ul hasan. Shalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wa habibi rabbil alamin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada bulan suci Ramadan ini adalah bulan di mana kita menempa dari semua apa yang telah kita lakukan di 11 bulan yang lalu, untuk kita buktikan pada bulan suci Ramadan ini bahwa kita adalah manusia yang taat pada Allah Ta'ala, yang mematuhi perintah Allah dan menjalankan semua kewajiban dan menjauhi semua larangannya. Pada bulan suci Ramadan ini ada satu keistimewaan yang mungkin perlu untuk kita kaji ulang, yang mana dengan keistimewaan bulan suci Ramadan ini kita akan mendapatkan motivasi tersendiri untuk selalu meningkatkan ibadah kita di bulan suci Ramadan. Ada hadis qudsi yang mana baginda Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan tentang keistimewaan bulan suci Ramadan. Qala Rasulullah SAW, kullu amal ibni Adam yudha'af, al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 di'af. Qala Allah Ta'ala, illa as-sawma fa innahu li wa ana ajzi bih, yada'u ta'amahu wa syarabahu min ajli, lis-shaimi farhatun 'inda fitrih wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, wa la khulufu fammi as-shaimi atyabu 'inda Allahi min rihil misk, wa fi riwayatin as-shawmu junnah. Ma'asyiral muslimin, pemirsa dimanapun berada, hadis qudsi ini menjelaskan tentang keistimewaan yang ada pada bulan suci Ramadan, yang mana baginda Rasulullah Muhammad SAW bersabda, setiap amal anak cucu Adam yang tentunya dia berkategori muslim, beramal dengan amal yang benar sesuai dengan aturan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW dan dilandasi oleh iman serta ikhlas karena Allah, dan orang tersebut akan mendapatkan balasan dari Allah dengan berlipat ganda. Rasul menjelaskan al-hasanatu bi asyri amthaliha. Satu kebaikan jika diterima oleh Allah Ta'ala akan dibalas menjadi 10 lipat. Bahkan dalam hadis itu dijelaskan dilipat gandakan ila 700 di'af, sampai 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi ini, illa shawma, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bih. Para ulama menjelaskan bahwa makna dari hadis ini, hadis qudsi ini, menunjukkan bahwa pahala puasa yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada seorang hamba yang berpuasanya dengan benar di bulan suci Ramadan, maka balasannya hanya Allah Ta'ala yang akan membalasnya dan mengetahui berapa besar dan berapa luar biasanya yang akan diterima oleh orang tersebut. Kenapa demikian? Ya, karena orang yang berpuasa dengan puasa yang benar sesuai dengan syariat, dilandasi dengan iman pada Allah, mengharap pahala dari Allah, maka tentunya dia akan mendapatkan, di antaranya dalam hadis yang lain Rasul bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan berdasarkan iman dan mencari pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dia akan diampuni dosa-dosa yang telah lewat.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentunya bulan puasa menjadi penting bagi setiap umat Islam yang menjalankannya. Di samping keistimewaan yang akan diampuni dosa orang tersebut yang telah lalu, juga dengan puasa ternyata kita akan menuju gerbang yang bernama takwa. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian puasa Ramadan, yang mana puasa ini juga telah diwajibkan atas umat-umat terdahulu. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian mencapai derajat bertakwa pada Allah. Oleh karenanya kita harus faham makna takwa sebelum melanjutkan hadis qudsi tadi, karena takwa itu adalah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, menjalankan semua kewajiban perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Tentunya orang yang bertakwa harus mendasarkan apa yang dia lakukan itu iman kepada Allah dengan benar, iman pada Rasulullah dengan benar. Lalu yang kedua, dia harus beramal dengan ilmu, karena suatu amal tanpa ilmu tentunya tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Bagaimana mungkin seseorang bisa melaksanakan suatu ibadah tanpa didasari ilmu sebelumnya? Tentunya orang tersebut tidaklah dikatakan orang yang telah menjalankan ibadah dengan baik dan benar sesuai dengan perintah Allah. Bagaimana mungkin dia akan menjadi orang bertakwa kalau seandainya orang tersebut tidak mengetahui larangan Allah? Hanya dengan ilmulah orang akan tahu bahwa ini adalah larangan, mencuri itu larangan, itu ada larangan, berzina itu larangan. Setelah dia mengetahui tentang perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, tentunya dengan cara belajar kepada para ulama yang memiliki sanad keilmuan mata rantai yang langsung kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin, dimanapun pemirsa berada, dalam hadis qudsi tersebut hanya kata-kata tentang puasa, bahwa Allah Ta'ala lah yang akan membalas. Maknanya memang betul-betul apabila itu diterima puasa kita oleh Allah Ta'ala, maka balasannya luar biasa, tidak disangka-sangka oleh orang tersebut. Di antaranya juga di dalam hadis itu dilanjutkan, yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Orang tersebut meninggalkan syahwatnya dan makan minumnya karena aku. Tentunya di bulan suci Ramadan, apabila orang sanggup menghindarkan diri dari yang membatalkan puasa dari mulai subuh sampai sebelum maghrib, hatta maghrib, insya Allah dia akan mendapatkan pahala. Tapi apakah cukup itu? Pertanyaannya tidak. Dia juga harus bisa menahan dari omongan yang bisa merusak pahala, bisa mengurangi pahala seseorang, seperti berbohong, seperti adu domba, seperti ghibah. Ini adalah dosa-dosa larangan-larangan, bukan hanya di Ramadan, tapi di luar suci, bulan suci Ramadan juga dilarang. Dan apabila itu dilakukan di bulan suci Ramadan, tepatnya dimulai pagi sampai pun menjelang maghrib, maka bisa jadi pahala puasanya akan terkurang. Oleh sebab itu, maka wajib bagi kita untuk menghindari itu semua. Kemudian dalam hadis qudsi itu dijelaskan tentang kelebihan puasa. Lis-shaimi farhatan. Bagi orang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrih wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan pertama yang dirasakan oleh orang berpuasa adalah ketika berbuka, menurut sebagian pendapat. Juga sebagian pendapat ulama lain adalah kebahagiaan di mana ketika mengakhiri bulan suci Ramadan menuju bulan Syawal, yaitu Idul Fitri. Dua penafsiran ini benar adanya,
yang maknanya kebahagiaan itu akan diraih oleh seseorang yang berpuasanya betul-betul menjalankan dengan benar. Bukan karena dia ketika pagi sampai maghrib, menjelang maghrib tidak makan, lalu kemudian ketika buka puasa dia gembira karena bisa makan lagi. Ketika bulan suci Ramadan 30 hari selesai, kemudian dia berlebaran, beli baju baru lagi, bisa berlebaran, membeli perabotan baru dan sebagainya. Kesenangan itu bukan itu yang dimaksud dalam hadis itu. Namun, kata para ulama dalam hadis tersebut menjelaskan bahwa kesenangan itu akan dia dapat ketika dia meninggal. Kenapa? Karena dia mendapatkan pahala yang diterima, dia tidak sangka-sangka, dan itu pahalanya sangat besar. Dan itulah yang menggembirakan. Karena itu dalam hadis qudsi dikatakan, kebahagiaan kedua adalah inda liqa'i rabbi. Ketika seseorang meninggal, ketika seseorang mendapati ajal, yang mana ajal itu telah Allah takdirkan padanya, ketika itulah dia akan gembira, senang, mendapatkan pahala yang begitu besar, yang dia betul-betul tidak kira segitu yang dia dapat. Padahal dalam hadis yang lain Rasul bersabda, kam min sha'imin laisa lahu min shiyamihi ilal ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan dan puasa-puasa lainnya, tetapi orang tersebut tidak mendapatkan pahala sedikit pun, melainkan hanya dahaga dan lapar saja. Ini mengisyaratkan bahwa betapa besar pahala orang yang diterima puasanya oleh Allah Ta'ala berdasarkan iman, berdasarkan ilmu tadi, dan ikhlas karena Allah Ta'ala. Dan yang terakhir adalah bahwa keistimewaan puasa dibanding hari-hari yang lain, wala khulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil misik. Maka bau mulutnya orang yang berpuasa sebab diam lama, tidak makan, tidak minum, itu menyebabkan berubah, dan bau itu menurut Allah Ta'ala berpahala, dan pahalanya lebih besar daripada seorang laki-laki yang ketika beribadah memakai wangi-wangian yang mahal sekalipun seperti misik. Karena orang laki-laki dianjurkan dan disunahkan ketika beribadah, dia melakukan ibadah itu dengan memberi tubuhnya, pakaiannya dengan minyak wangi, dan itu menambah pahala. Oleh karena itu, cukup bagi orang yang berpuasa, mulutnya yang bau karena diam, tidak makan, tidak minum, yang menyebabkan berubah, itu mengandung pahala. Ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya diam seperti ini mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Mulut kita yang bau ketika puasa, itu pun mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Tanpa kita bersusah payah harus membeli minyak wangi yang mahal dan mengoleskan pada tubuh kita, kita sudah mendapatkan pahala, bahkan lebih besar pahala daripada orang yang beribadah kemudian memberikan minyak wangi pada tubuhnya. Karena itu maka para pemirsa, kaum muslimin muslimah dimanapun berada, puasa tahun ini adalah puasa yang mungkin menjadi puasa terakhir kita. Maka sebaiknya, seyogyanya lah, sepatutnya lah kita harus mengisi, mempergunakan momentum ini seolah-olah kita akan tidak bertemu lagi dengan puasa di tahun depan, sehingga kita akan maksimal menjalankannya puasa di tahun ini, pada bulan Ramadan ini dengan baik dan benar. Ini yang bisa kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.